Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dendi Abias Usmawan. I'm from the B class of English Literature, and I'm gonna perform sign translation for midterm of consecutive interpreting. So yeah, let's get to the video. Otakmu adalah senjata paling kuat di dunia. Begitu kamu meletakkan ponsel dan komputermu, serta semua yang kita miliki saat ini yang hebat dan mutakhir. Tetapi, otakmu adalah satu-satunya yang kamu miliki ketika kamu mengalami depresi, ketika kamu mengalami masa sulit, ketika kamu mengalami kematian, hal-hal nyata dalam kehidupan. Kamu tidak bisa mencari di Google. Kamu sendirian. Mungkin kamu memiliki psikiater yang kamu kunjungi. Mungkin kamu memiliki sahabat terbaik yang kamu kunjungi. Tapi, ada 24 jam sehari di mana kamu sendirian, dan otakmu sedang berbicara padamu dengan berbagai cara dan ingin mengendalikanmu dan menarikmu dalam saku-saku yang berbeda. Jika kamu tidak bisa mengendalikan otakmu sendiri dan otakmu mengendalikanmu, kamu harus memberitahu otakmu kemana kamu ingin pergi, bagaimana kamu ingin pergi, dan bagaimana kamu ingin sampai di sana. Kamu harus mengendalikannya. Jika tidak, itu selesai. Yang ada untuk saya hanyalah kerja keras. Itulah yang hanya saya tahu. Satu-satunya untuk mencapai sesuatu adalah melalui kerja keras. Itulah yang selalu saya dengar pada masa itu. Anda harus bekerja keras, Anda harus bekerja keras. Saya tidak mengerti bagaimana saya membuat ini berhasil. Saya tidak bisa mengingat apa yang tertulis ke dalam paragraf itu untuk lulus ujian dan masuk ke militer lagi. Saya masih belum mengerti. Saya membacanya lagi dan lagi, tapi tetap tidak mengerti. Saya mulai belajar bahwa saya harus menuliskan semua apa yang saya lakukan dan menulisnya lagi dan lagi. Dan tebak apa yang terjadi? Saya berhasil. Saya berhasil. Saya tidak bisa berenang. Saya negatif melayang. Kembali lagi. Kembali lagi. Saya tidak bisa berenang. Kembali lagi. Kembali lagi. Kembali lagi. Hingga saya mengerti. Saya menyadari bahwa jika saya terus kembali dan terus kembali hingga hal itu menjadi bagian dan dari pikiran saya akan menemukan cara untuk mengatasinya, karena saya tidak akan berhenti. Seperti yang alarm yang berbunyi, pup, kita akan kembali lagi. Saya tidak bisa membaca dengan benar, di mana saya memberi diri saya jalan buntu, dan pikiran saya menyadari bahwa mereka mengatakan, baiklah, kita akan beradaptasi dan mengatasinya sekarang. Seperti banyak orang mengatakan mencoba keras, pikiranmu tahu, manusia tahu, pria itu berbohong, tidak ada kebenaran di belakangnya. Ketika saya melatih orang sebagai official, mereka bertanya, bagaimana kamu bisa bertahan selama 18 bulan, padahal programnya selalu selama 6 bulan. Kamu melewati 3 minggu neraka dalam 1 tahun. Tidak ada yang pernah melakukannya. Saya membicarakan tentang norma baru. Ketika saya tinggal di tempat dengan biaya $7 per bulan dan saya besar di sana untuk waktu yang singkat. Saya menyukainya. Saya tidak tahu yang lain. Itu adalah norma saya. Ketika kami pindah dari tempat itu dengan biaya $236 per bulan, saya berpikir, saya tidak ingin kembali ke potong-potongan kecil itu. Tetapi jika Anda kembali ke tempat dengan biaya $7 per bulan dan menyadari bahwa ini adalah tempat tinggal Anda, itulah yang saya miliki. Pikiran Anda mengatakan, diterima, inilah rumah. Jadi, ketika saya akan mengikuti pelatihan official selama 18 bulan dan kembali melalui semua bagian sulit berulang kali, saya memberitahu diri saya setelah kali pertama bahwa ini bisa menjadi perjalanan yang panjang. Tubuh saya mulai rusak. Begitulah keadaannya. Saya menyadari bahwa ini adalah keadaan baru saya. Jadi pikiran saya berkata, apakah ini akan berhasil seperti Anda pergi bekerja dan mengenakan setelan? Saya akan menderita setiap hari patah kaki, mengikat kakiku dengan perkat. Saya akan tulang kering, sakit, menjadi hancur. Ini adalah norma baru saya. Dan pikiran Anda berkata, jika tidak rusak, itu berarti tidak normal. Kita harus rusak. Jadi pikiran Anda mulai menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Orang bertanya, bagaimana bisa kamu berlari dengan kaki yang patah dan tulang kering yang patah? Pikiran saya tahu bahwa ini adalah cara kita beroperasi. Kami adalah pelatihan official. Ini adalah siapa kami. Kesehatan itu menjadi norma baru saya. Saya tidak memberi diri saya jalan keluar. Tidak ada yang ada di luar dinding-dinding neraka ini. Saya mencintai Tuhan. Terapi untuk waktu singkat, saya akan menjadi setan karena ini adalah neraka. Saya menjadi bos, pemilik, CEO dari pelatihan official itu. Adalah pola pikir saya, dan itulah cara melewati hal-hal Anda menempatkan diri Anda. Anda menyelam ke dalam diri Anda dimanapun Anda menjadi itu, dan Anda tidak memberi diri Anda jalan keluar.
297 pound dan saya gemuk seperti neraka mencoba menjadi Navy SEAL. Hal yang paling menakutkan bagi saya, bahkan sampai hari ini, adalah bahwa itu menjadi sisa hidup saya. Saat itu saya berpikir, saya mencoba keras. Itu adalah hal menakutkan bagi saya. Saat itu saya 297 pound bekerja untuk Ecolab, menyemprotkan kecoa, menghasilkan $1.000 per bulan. Saya pikir itu adalah saya pada potensi 100%. Ternyata beberapa tahun kemudian, saya bahkan tidak mendekati berat 106 pound kurang dari lulus pelatihan Navy SEAL. Kami tidak melakukan semua hal ini melihat kembali, itu adalah saya mencoba keras. Itulah mengapa orang harus memahami apa yang ada di dalam diri kita. Kita tidak memiliki ide sampai kita mulai mencoba keras. Dan saya maksud benar-benar mencoba keras, di mana Anda terobsesi dengan, hey, ini adalah norma baru saya. Norma baru saya adalah, ini tidak selalu menyenangkan. Ini tidak selalu harus menyenangkan. Itulah saat Anda tahu Anda mencoba keras. Orang mendengar kisah saya dan pikir, pria ini sadis. Saya menyadari bagaimana otak bekerja. Saya adalah anak yang ketakutan. Dan itulah yang memberi saya begitu banyak kekuatan. Saya tidak memiliki fondasi dan saya membangun ini dengan meneliti tentang pikiran. Perasaan yang Anda dapatkan pada dasarnya tak terkalahkan. Anda menyadari bahwa Anda tidak bisa melakukannya setiap saat dan Anda perlu melakukannya. Saya tahu, saya bisa pergi ke suatu tempat di mana saya tinggal, dan ketika Anda tahu Anda bisa berlari dengan kaki yang patah dan Anda bisa lakukan hal tertentu yang banyak orang bisa lakukan, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Kekuatan ini, sistem saraf simpatis dari respon fight or flight, dan Anda sedang melawannya, memberi Anda muatan energi saat Anda duduk di sana pada jam 3.30 atau jam 4 pagi. Dan Anda membungkus kakimu dengan perekap karena mereka patah, dan Anda melakukannya sendiri, dan Anda melakukannya salah satu pelatihan terberat di dunia ini, dan kebanyakan dari mereka sehat, dan Anda melakukannya dalam keadaan patah, dan Anda saat sudah dalam kekurangan, tetapi Anda masih di sana. Anda bisa menyerap dan mengakses ini untuk banyak kekuatan. Tetapi jika Anda melihatnya sambil berkata, saya rusak, saya tidak akan bisa melakukannya. Jika Anda melihatnya sebagai, saya rusak, tetapi saya masih di sini, dan saya sedang bertarung, dan saya akan menemukan cara untuk melewatinya, karena saya tidak punya tempat lain untuk pergi. Itu memberi Anda banyak kekuatan. Ketika hal-hal mulai sangat buruk, otak saya dan otak orang lain tidak berpikir tentang kejadian saat ayah Anda memukul Anda. Otak Anda berkata, ini sangat menyiksa, kita harus keluar dari sini. Jadi kemarahan seringkali menghilang saat Anda menderita karena otak Anda mengatakan, kita harus lari, kita harus pergi. Jadi kemarahan tidak muncul dan berkata, oh, saya akan menunjukkan kepada mereka. Saya ingin menunjukkan pada orang-orang itu. Tidak, itu harus jauh lebih dalam. Jika saya katakan lebih dalam, itu harus turun hingga tanah mineral. Itu harus turun ke tanah mineral yang bagus, di mana tidak ada yang bisa terbakar. Anda tidak bisa membakar tanah. Jadi itu harus turun begitu dalam, hingga ke sub-menu yang sebenarnya, yang ada di inti jiwamu. Tetapi Anda tidak akan menemukannya, kecuali Anda menghabiskan banyak waktu dengan apa yang ingin Anda capai dalam hidup. Saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Anda tidak bisa memberikannya kepada seseorang. Ketika Anda menemukan passion sejati dalam hidup, dan passion saya sekarang diberikan Navy SEAL. Saya ingin melayani negara saya. Saya peduli. Saya ingin menjadi seseorang yang saya banggakan. Saya ingin melihat diri saya di cermin karena saya begitu kecewa dengan akuntabilitas itu. Saya begitu kecewa dengan apa yang saya lihat setiap hari. Saya ingin semua orang menyintai David Goggins, dan banyak orang melakukannya. Saya tidak mencintai diri sendiri, tetapi saya tahu banyak dari yang kita ingin menemukan kedamaian terlebih dahulu. Jadi mungkin seorang mengatakan, pria, kamu tidak selalu berbicara tentang penderitaan dan rasa sakit. Saya merasa damai sekarang karena saya akan melakukannya. Anda tidak akan menemukan kedamaian terlebih dahulu jika Anda melakukannya. Selamat Natal. Semakin kuat Anda. Saya menemukan kedamaian di ujung yang berlawanan dengan menemukan diri saya, dan tidak ada yang benar menemukan dirinya melalui ujian, cobaan, penderitaan, akuntabilitas, dan akuntabilitas adalah penderitaan. Bertanggung jawab setiap hari untuk melakukannya yang benar bagi diri Anda. Bagi orang yang sekitar Anda, itu menyiksa, itu sulit. Jadi bahkan dalam hal-hal yang sangat kecil. So that's it for me. Thank you Mr. Andang for a chance to do the midterm test.
I like to say thank you for your attention and thanks to all the people that watch this. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.